Dinamika musik populer Indonesia terus mengalami pasang surut seiring berbagai perubahan yang terjadi. Meski tidak selalu menggembirakan, sebagai sebuah industri budaya, dunia musik populer Indonesia memang pernah mengalami puncak-puncak keemasan. Puncak-puncak ini tercipta saat tuntutan pasar musik dan berbagai perubahan dalam kehidupan tidak menghalangi sejumlah seniman musik Indonesia melahirkan karya-karya indah yang layak dikenang dan dicintai. Fenomena musik populer Indonesia sebenarnya telah muncul sejak dekade tahun 1950-an. Saat itu, sejumlah penyanyi pop Indonesia seperti Bing Slamet, Sam Simon, Titiek Puspa, dan lain-lain kerap tampil menyanyi di sejumlah acara pertemuan atau pada siaran udara di Radio Republik Indonesia atau RRI. Meski masih terbatas bisa didengarkan lewat radio atau didengarkan langsung pada acara-acara tertentu, kala itu karya-karya musik pop Indonesia yang ditandai penggunaan ritme yang bebas dan komposisi melodi yang mudah dicerna mulai banyak diciptakan. Kemunculan musik pop Indonesia sangat dipengaruhi perkembangan musik populer yang tengah tren di negara-negara barat. Pengaruh itu terutama masuk lewat lagu-lagu barat yang diputar di stasiun radio-radio luar negeri seperti VOA atau Radio ABC Australia yang siarannya bisa didengarkan di Indonesia. Dalam jangka waktu yang tidak terlalu jauh, ya, boleh dibilang hampir tabrakan bersamaan itu dengan Latin. Di situ ada rock and roll. Saat dimana Bill Haley and the Comets dan Elvis Presley lagi top di Amerika gitu. Dan akhirnya dalam tanda petik wabah itu juga sampai ke sini. Beberapa tokoh musik kita seperti Victor Rompas, Keyboard Maulana Irem memainkan musik-musik itu, Edi Tulis, segala macam memainkan musik-musik itu. Pemerintahan Presiden Soekarno yang sejak akhir tahun 1950-an aktif mengkampanyekan sikap anti-imperialisme dan neokolonialisme sempat melarang pementasan atau peredaran musik pop barat yang kerap disebutnya sebagai musik ngak-ngik-ngok. Di era Soekarno waktu itu, misalnya contohnya kayak musik rock and roll, itu kan sebuah jenis baru yang lebih agresif, yang lebih tanda kutip berbahaya gitu untuk jati diri bangsa, terutama anak muda mungkin ya. Jadi ya hal-hal seperti itu tidak boleh. Jadi tapi anak muda tahu gitu. Ya mereka bisa punya akses lah untuk mendapatkan itu, entah dari radio. Zaman dulu kan pasang antena tinggi bisa ngambil dengerin radio-radio dari luar Indonesia gitu. Kampanye anti musik barat ini bahkan sempat memakan korban, menyusul ditahannya para personil grup Kus Bersaudara karena memainkan sejumlah lagu barat dalam sebuah acara. Mas Tony, Kuswoyo dan saudara-saudaranya masuk ke penjara di Glodok itu tahun 65. Seingat saya bulan September itu baru mereka bisa keluar, dan di dalam penjara itulah karya-karya cipta lagu mereka Kus Bersaudara itu lahir. Misalnya kayak Furman, terus kemudian Di Dalam Bui, dan beberapa karya cipta. Dan sejak saat itulah industri rekaman bergerak cukup bagus. Saat pemerintahan Presiden Soekarno kehilangan kekuasaan pada tahun 1966, pengaruh tren musik pop barat yang sebelumnya sempat dibendung kembali membanjiri kancah selera musik pop Indonesia. Bahkan, sejak pertengahan hingga akhir tahun 1960-an, bermunculan kelompok-kelompok musik Indonesia yang berkiblat pada musik pop barat. Saat itu, muncul grup The Rollies.
Nur Bersaudara, hingga Kus Bersaudara, yang belakangan bertransformasi menjadi Kus Plus. Jadi musik di sana kita mengikutinya gitu. Jadi misalkan di sana ketika wabah The Beatles heboh luar biasa, ya di kita ada Kus Plus gitu. Di sana ada apa namanya itu Everly Brother, ada Kus Bersaudara segala macam kayak gitu. Jadi mereka menjadi kayak role model. Pada masa ini, industri rekaman musik Indonesia belum banyak berkembang karena akses masyarakat terhadap produk rekaman yang kala itu masih berbentuk piringan hitam masih terbatas. Piringan hitam yang menjadi format utama sebelum hadirnya kaset ya, itu harganya mahal sekali. Jadi sebagian besar orang Indonesia tidak mampu untuk beli. Jadi memang barang yang amat sangat mahal ya, lux sekali gitu, terbatas sekali. Sehingga akses untuk mendengarkan rekaman tersebut memang amat sangat terbatas. Dulu mungkin hanya di rumah orang-orang kaya atau lewat radio. Memasuki dekade 1970-an, industri musik pop Indonesia mengalami kemajuan pesat seiring kian terjangkaunya akses masyarakat luas terhadap produk rekaman atau album musik yang saat itu mulai berbentuk kaset. Itu masuk tahun 70-an, tatkala mulai ada kaset rekaman. Saat itulah sebenarnya industri bergerak sangat bagus karena ada segmen tertentu yang bisa membeli kaset rekaman itu dengan baik, dan akhirnya lahirlah perusahaan rekaman Dimita atau studio rekaman Remaco dan beberapa studio rekaman yang lain yang mereka memproduksi lagu-lagu Indonesia dengan secara bagus. Bersamaan dengan meluasnya pasar produk rekaman musik ini, kelompok-kelompok musik atau penyanyi dari berbagai warna dan genre musik bermunculan. Sejumlah band, baik lama atau baru, seperti Kus Plus, God Bless, SAS, Bimbo, Lemon Trees, Gang Pegangsaan, Guruh Gypsy, hingga Soneta Group berjaya pada masa ini. Tahun 70-an pasti semua orang suka sama Kus Plus. Saya juga suka sama Kus Plus. Kebetulan saya SD waktu itu. Waktu menjelang ke SMP, Geng Pegangsaan Barat melahirkan hits luar biasa. Ada penyanyi Krisya. Di 70-an sih ada band, ada solo, Kus Plus, Bimbo. Itu dua grup band yang God Bless, yang tiga grup band yang saya dengerin aja terus gitu ya. Karya-karyanya, aransemennya, ya banyak banget influence dari dia gitu. Kalau solonya almarhum Krisya juga udah dari tahun 70. Berbagai capaian musikal juga menandai era tahun 1970-an seiring lahirnya sejumlah album musik legendaris yang hingga kini masih dikenang dengan decak kagum, seperti album Guruh Gypsy. Dan album soundtrack film Badai Pasti Berlalu. Kita tidak boleh lupa sama Badai Pasti Berlalu ya, album itu. Saya tidak bilang, buat saya gini, album Badai Pasti Berlalu itu bukan masterpiece-nya Eros dan Yoki. Buat saya itu masterpiece-nya musik Indonesia. Itu luar biasa itu, orang-orang yang sangat menginspirasi dan meracuni banyak orang sampai sekarang ya. Pada dekade 1970-an ini juga muncul banyak penyanyi berbakat dan legendaris yang merilis sejumlah album musik, baik secara solo maupun bersama band yang mereka ikuti. Sejumlah nama seperti Benyamin S., Krisya,